Jadi, meski menjadi salah satu janda terkaya di Amerika Serikat, Sarah dikabarkan justru menyalahkan Winchester Company sebagai sumber malapetaka yang menimpa keluarganya. Hi loves, it's me Ensa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk memulai petualangan ensiklopedia kali ini? Buat kalian yang baru bergabung, aku ucapkan hai, selamat datang. Selain daily vlog dan cerita-cerita horor berdasarkan pengalaman pribadi yang aku alami, yang biasa disebut visible, ada segmen baru nih yang kuberi nama ensiklopedia, di mana kalian akan mendapatkan berbagai informasi dari aku, bisa berupa pengetahuan baik sejarah, alam, teknologi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tapi bisa juga berupa hal-hal atau kejadian unik dan menarik yang terjadi di dunia. Kurang lebih ensiklopedia ini seperti perpustakaan online lah ya. So, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen untuk support channel aku, dan jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasi agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Sebelum kita mulai ensiklopedia kali ini, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Apakah kalian pernah mendengar tentang kisah Winchester House alias Rumah Winchester? Berbeda dengan cerita yang Chillsong di episode ensiklopedia sebelumnya yang baru mau dibikin film kolaborasi antara Indonesia dan Korea, kisah Winchester House ini sudah pernah diangkat ke layar lebar pada tahun 2018 yang lalu. So ya, Winchester House ini sudah ada filmnya ya guys. Aku sudah nonton, gimana dengan kalian? Aku rasa sampai di sini kalian pasti sudah bisa menebak-nebak melalui thumbnail apa genre filmnya. Yap, genre film ini adalah horror mystery. Jujur aja, pertama kali waktu aku lihat Winchester House ini, aku justru keinget sama mansion-mansion atau castle-castle ala-ala Disney, bukan rumah-rumah yang identik dengan cerita-cerita horor atau mistis yang berhantu. Kalau kalian lihat gambar-gambarnya, gimana menurut kalian? Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Winchester ini sebegitu menariknya sampai diangkat ke layar lebar? Dan bagaimana sih sebenarnya sejarah aslinya? So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan ensiklopedia episode yang kedua. Winchester House yang berlokasi di San Jose, California ini ternyata dianggap sebagai salah satu properti berhantu di sepanjang sejarah Amerika Serikat dan salah satu bangunan dengan desain yang paling unik dan nyentrik di dunia. Kok bisa sih? Sebelum kita mengulik tentang rumah ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui sosok yang ada di baliknya. So ya, sesuai dengan namanya, kita akan bahas mengenai keluarga Winchester terlebih dahulu. Winchester adalah nama dari salah satu keluarga terpandang dan kaya raya di Amerika yang terkenal karena kepemilikan usaha atas senjata-senjata api yang bernama Winchester Repeating Arms Company. Perusahaan ini terkenal sebagai perusahaan pertama yang memproduksi senjata api secara massal dengan kemampuan menembakkan banyak peluru tanpa harus mengisi ulang. Dan saking terkenalnya, senapan-senapan Winchester sampai mendapatkan reputasi sebagai senjata yang memenangkan Barat.
se-famous itu. Sekedar info tambahan, keluarga Winchester ini juga bergerak sebagai produsen pakaian di New York City dan New Haven, Connecticut. Belum lagi ada aset-aset lain yang tidak terlalu terekspos. Sampai di sini kalian bisa membayangkan betapa kaya rayanya keluarga Winchester ini. So, siapakah orang jenius yang mendirikan perusahaan-perusahaan tersebut? Beliau bernama Oliver Fisher Winchester yang lahir di Boston pada tanggal 30 November 1810. Oliver aktif dalam politik, seperti pernah menjabat sebagai komisaris kota New Haven, calon presiden dari Partai Republik, dan juga pernah menjadi letnan gubernur Connecticut. Nah, pada tanggal 20 Februari 1834, Oliver menikah dengan Jane Ellen Hope di Boston. Kemudian mereka dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama bernama Anne Rebecca Winchester, yang kedua bernama William Worth Winchester, dan yang ketiga bernama Hannah Jane Winchester. Singkat cerita, pada tanggal 10 Desember 1880, ketika usia Oliver ini sudah mencapai 70 tahun, beliau meninggal. Lalu kepemilikan perusahaan Winchester Rapid Arms Company ini diberikan kepada anak sematawayangnya, yaitu William Worth Winchester. Sekarang kita bahas di mana tragedi keluarga Winchester ini dimulai. William Worth Winchester lahir di Baltimore, Maryland pada tanggal 22 Juni 1837. Di usianya yang ke-25 tahun, pada tanggal 30 September 1862, Will menikah dengan seorang gadis yang bernama Sarah Lockwood Pardee. Siapakah Sarah ini? Kenapa dia bisa menikah dengan Will, sang pewaris Winchester Company? Tenang-tenang, gak ada drama di sini ya guys, karena si Sarah ini juga bukan orang sembarangan. Sarah Lockwood Pardee lahir di New Haven, Connecticut dari orang tua kelas atas sekitar tahun 1840-an. Ayahnya, Leonard Pardee, adalah produsen kereta yang sukses, sementara ibunya, Sarah juga namanya, populer di kalangan atas masyarakat New Haven. Sarah diyakini memiliki kehidupan yang mewah. Ia belajar 4 bahasa ketika masih kecil dan diterima di Young Ladies Collegiate Institute di Yale College. Sarah dan Will ini dianggap sebagai pasangan serasi dan setara oleh keluarga mereka dan masyarakat sekitar. Pasangan ini dikaruniai seorang bayi perempuan yang diketahui bernama Annie Pardee Winchester yang lahir pada tanggal 15 Juni 1866. Sayangnya, kegembiraan keluarga Will dan Sarah hanya berumur pendek, karena 40 hari setelah kelahirannya, tepatnya pada tanggal 25 Juli, Annie muda meninggal karena marasmus. Kalau kalian nggak tahu marasmus adalah kondisi langka pada saat itu, di mana penderitanya itu kekurangan asupan energi dan protein karena ada semacam sistem di tubuhnya yang tidak bekerja dengan baik. Menurut beberapa catatan, Sarah Winchester tidak pernah pulih sepenuhnya dari kematian bayi perempuannya. Dan gak hanya itu saja, ia dikabarkan kembali berduka atas kehilangan ibu kandungnya, lalu disusul dengan kematian ayah mertuanya, si Oliver yang tadi aku ceritain di awal. Dan setahun setelah si Oliver ini meninggal, Will, suami Sarah sendiri, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal karena TBC. Setelah itu, Sarah secara konsisten mulai mengenakan pakaian berkabung berwarna hitam. Setahu aku ada suatu tradisi pada saat itu di mana ketika ada seorang suami yang meninggal, istrinya itu harus mengenakan pakaian berkabung dalam masa yang ditentukan
Misalnya bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun, tergantung dengan aturan yang ada di wilayah itu. Dan si janda ini tidak boleh menikah lagi selama masa berkabung itu masih berlangsung. Dalam surat wasiatnya, William menyerahkan segalanya kepada Sarah. Dalam sekejap, tiba-tiba Sarah Winchester pun memiliki kekayaan senilai 20 juta dolar, setara dengan 600 sekian juta dolar pada saat ini, serta 50% saham di Winchester Company. Meskipun Sarah tidak pernah mengambil posisi dalam bisnis ini, kepemilikannya memberinya penghasilan terus-menerus sebesar 1.000 dolar per hari atau sekitar 26.000 dolar per hari tahun 2019. So, setelah semua itu, apakah Sarah merasa bahagia dengan semua kekayaan yang dimilikinya? Ingat ya, Sarah ini memiliki kekayaan pribadi plus warisan dari keluarga suaminya. Jawabannya, tidak. Sarah merasa tidak bahagia. Jadi, meski menjadi salah satu janda terkaya di Amerika Serikat, Sarah dikabarkan justru menyalahkan Winchester Company sebagai sumber malapetaka yang menimpa keluarganya. Konon kabarnya, ia percaya bahwa dendam arwah-arwah dari korban senjata api yang diproduksi oleh perusahaan keluarga suaminya telah merenggut nyawa anggota keluarganya satu persatu dan membuat kehidupannya jadi dipenuhi oleh peristiwa-peristiwa tragis. Karena Sarah merasa depresi, putus asa, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang yang berlimpah tersebut. Halo Sarah, perkenalkan nama aku Elsa. Ia pun mencari bantuan seorang medium alias paranormal di Boston, beberapa jam di sebelah utara rumahnya di New Haven. Kemudian bertemulah ia dengan seorang pria bernama Adam Kunz. Spiritualisme atau pemanggilan arwah semacam ini terbilang normal ya pada saat itu. Setelah cerita punya cerita, Kunz akhirnya mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki Sarah adalah uang darah yang dikutuk. Ia pun menyarankan kalau Sarah gak mau tersiksa, hidup dalam kesengsaraan, dan tidak mau ada nyawa yang melayang lagi, satu-satunya jalan keluar adalah dengan pindah ke barat dan membangun rumah untuk menenangkan ratusan jiwa-jiwa yang hilang itu. So ya, singkat cerita, Sarah pun menuruti perkataan si Kunz ini. Pindahlah ia ke San Jose, California, dan membeli sebuah properti berupa rumah pertanian dan peternakan kecil yang belum selesai dibangun di Santa Clara Valley yang diberi nama Lenada Villa. Perpindahan itu bukanlah sesuatu yang aneh. Banyak sekali kan orang yang sering melakukan suatu perubahan ketika orang yang dicintai meninggal, dan jika uang bukanlah suatu masalah. Pada tahun 1884, di lahan seluas 29.000 meter persegi itu, dibangunlah untuk pertama kalinya Winchester House. Ini didesain mewah dan unik dengan ratusan ruangan di dalamnya yang diyakini diperuntukkan untuk para ratusan arwah. Ada banyak elemen-elemen aneh seperti pintu yang tidak mengarah kemanapun. Kayak pas dibuka ternyata ada tembok, pintu besar yang mengarah ke ruangan kecil, atau pintu kecil yang mengarah ke ruangan besar. Bahkan ada juga pintu yang dipasang di lantai 2 yang mengarah keluar, atau dikenal dengan door to nowhere, yang menurut cerita masyarakat setempat sudah banyak turis yang secara tidak sengaja membuka pintu tersebut dan menderita luka
yang cukup parah. Harusnya sekarang sih sudah dipasang kayak peringatan gitu ya, tapi mungkin ini dulu pas awal-awal. Kemudian ada juga skylight di lantai kamar lantai 2, jendela yang menghadap ke ruangan lain atau justru menghadap ke lantai, tangga-tangga yang saling bertabrakan, berukuran tidak sama atau tidak berarah, tiba-tiba tangganya mentok ke langit-langit atau ke ruangan tertutup lainnya. Ada juga tangga yang ukurannya cuma 20 cm yang nggak tahu apa kegunaannya, dan masih banyak lagi. Gara-gara hal ini, banyak orang yang telah membandingkan Sarah Winchester dengan artis Belanda bernama MC Escher yang karya seninya juga menampilkan hal-hal atau benda-benda yang mustahil. Namun ada juga yang mengkaitkannya dengan Queen Anne di berbagai titik. Queen Anne ini kalau aku nggak salah adalah seorang ratu Inggris yang memimpin pada tahun 1600 sampai 1700-an. Kalau kalian bertanya sebenarnya semua keanehan itu bertujuan untuk apa sih? Diyakini semua itu bertujuan untuk mengecoh para arwah jahat agar tidak mengganggu Sarah. Bahkan dikabarkan si Sarah ini tidurnya itu juga sampai berpindah-pindah kamar loh. Karena suasana di dalam Winchester House ini seperti labirin, pada satu titik Sarah itu sampai pernah benar-benar lupa akan suatu ruangan yang pernah dia bangun di rumahnya sendiri. Jadi ketika dia masuk ke ruangan itu, dia sendiri itu juga bingung. Ruangan apa ini? Sejak kapan ada di sini? Dan menurut legenda, Sarah sendiri tidak dapat menemukan 8 kamar asli dari rumah itu. Kalian inget gak? Rumah ini kan pas pertama kali dibeli itu masih belum selesai dibangunkan ya. Nah, ruangan-ruangan itulah yang dimaksud di sini. Saking rumitnya, orang-orang yang bekerja di Winchester House sampai dibekali oleh selembar peta loh. Konon, pembangunan rumah ini pun tidak pernah selesai selama Sarah Winchester masih hidup. Pekerja dipekerjakan siang dan malam setiap hari tanpa henti selama 38 tahun berturut-turut dari tahun 1884 sampai 1922. Namun, klaim ini telah diperdebatkan karena penulis biografi Sarah menyatakan bahwa Sarah pernah memecat pekerja selama berbulan-bulan untuk beristirahat semaksimal mungkin. Selain melakukan modifikasi aneh, Sarah juga membuat beberapa tambahan untuk dirinya sendiri. Ia memasang perlengkapan mewah untuk menghiasi rumahnya seperti lantai parket, lampu kristal, pintu berlapis emas, dan bahkan jendela kaca patrik yang dibuat dengan tangan direktur desain pertama Tiffany & Co, Louis Comfort Tiffany. Sarah juga diketahui memasang kutipan-kutipan spesifik karya Shakespeare yang makna atau tujuan pemilihannya hanya diketahui oleh Sarah saja. Winchester House juga dilengkapi oleh teknologi tinggi yang tidak umum pada masa itu loh, mulai dari elevator, pemanas sentral udara paksa, air panas yang mengalir, hingga alat komunikasi yang memudahkan Sarah untuk berbicara dengan staf di rumahnya yang luas tersebut. Semacam walkie-talkie lah ya. Pada awalnya, Sarah ini memang berkonsultasi dengan beberapa arsitek, namun karena tidak puas dengan ide-ide mereka, ia pun memutuskan untuk menyusun sendiri rencana perluasan rumahnya. Ujung-ujungnya, dia sendirilah yang menjadi arsitek sekaligus pengawas pembangunan Winchester House. Ditemukan ada sejumlah dekorasi bermotif sarang laba-laba yang pada saat itu dipercaya sebagai pembawa keberuntungan, dan motif yang berjumlah 13 kerap muncul di berbagai tempat
di rumah ini. Contohnya aja nih, ada 13 panel di langit-langit, 13 panel kaca di sebagian besar jendela, 13 kubah pada rumah kaca, 13 batu berwarna berbeda pada jendela kaca, 13 kayu berbeda di Grand Ballroom, dan 13 gantungan baju di ruang pemanggilan arwah. Konon kabarnya, setiap malam pada tengah malam, Sarah akan mengenakan salah satu jubah dari 13 jubah berwarna berbeda yang dimilikinya. Kemudian ia pergi ke ruang pemanggilan arwah di salah satu puncak menara bangunan yang kini disebut dengan The Witch's Cap alias topi penyihir wanita. Ruangan ini memiliki satu jalan masuk tetapi 3 jalan keluar. Uniknya, salah satu jalan keluarnya itu mengarah ke wastafel dapur, satu lantai di bawahnya. Biasanya Sarah akan menaiki menara lonceng untuk membangunkan roh, lalu berkomunikasi dengan mereka yang mungkin lebih tepatnya disebut dengan bernegosiasi mengenai pembangunan rumah selanjutnya. Kurang lebih itu kayak enaknya rumah ini dibangun seperti apa sih biar kalian itu merasa nyaman dan gak ganggu Sarah dan keluarganya. Dipercaya roh-roh yang baik dan bersahabat akan mengusir roh-roh jahat dan membingungkan mereka ketika memasuki rumah. So ya, pada pagi harinya Sarah akan muncul dengan kertas yang berisi rencana lanjutan pembangunan rumah Winchester. Sarah Winchester menjadi berita utama selama pembangunan rumahnya yang misterius dan berliku-liku. Beredar pula rumor kematian psikotiknya alias dia dikira mengalami gangguan jiwa dan terobsesi pada hal-hal yang berbau paranormal. Sebagai orang yang terpandang di masa itu, ada sedikit rumor aja sudah bisa mempengaruhi reputasi seseorang, dan yap, hal itu membuat Sarah menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Awalnya Winchester House ini memiliki 7 lantai dengan lebih dari 200 kamar sebelum sebagiannya hancur akibat gempa bumi San Francisco yang dahsyat pada tahun 1906. Namun saat ini Winchester House hanya memiliki 4 lantai dengan 160 kamar. Sebagai catatan, ada 47 perapian, 2000 jendela, dan 10.000 panel kaca. Situs resmi rumah tersebut mengklaim bahwa staf dan pengunjung pernah mengalami fenomena aneh. Ada yang pernah melihat hantu pekerja yang sedang memperbaiki perapian atau mendorong gerobak pasir, seakan-akan mereka senang melanjutkan pekerjaan mereka setelah ajal menjemput. Ada juga yang pernah mendengar seorang wanita yang menghela nafas di salah satu kamar tidur. Ada yang melihat penampakan bernama Clyde yang sering muncul di ruang bawah tanah dekat saluran batu bara. Hantunya ada namanya ya, Clyde. Bahkan beberapa orang juga mengaku pernah melihat arwah yang mengenakan pakaian-pakaian kuno yang diduga adalah William and Sarah Winchester. Namun di sisi lain ada juga rumor yang beredar bahwasanya itu semua hanyalah karangan belaka alias cerita sulapan dari pemandu wisata untuk mendorong munculnya mitos rumah berhantu. Dikabarkan pula John dan May, pengembang taman hiburan yang membeli properti tersebut, hanya membesar-besarkan cerita untuk menarik pengunjung. Apalagi tidak pernah ditemukan bukti atau catatan bahwa Sarah pernah bertemu dengan Adam Coombs atau percaya ilmu gaib dan bisa berkomunikasi dengan orang mati. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya kalau memang benar si Sarah ini
merasa bersalah karena kematian-kematian yang disebabkan oleh Winchester Company. Kenapa sih dia tidak pernah berusaha menghentikan produksi perusahaan tersebut? Bahkan setelah mengakuisisi saham pengendali di dalamnya. Ditambah lagi, konon kabarnya si Sarah ini juga pernah membeli obligasi perang atau instrumen utang yang dijual untuk membiayai operasi dan produksi militer di masa perang. Jadi aneh sekali bagi seorang wanita yang dihantui oleh arwah-arwah orang yang dibunuh oleh bisnis keluarganya. Kisah rumah yang menjadi rumah hobi bagi Sarah karena kecintaannya pada arsitek dan desain interior tampaknya jauh lebih masuk akal bagi sebagian orang, mengingat Sarah ini adalah pribadi yang memang tertutup. Mungkin hal-hal yang dia lakukan itu hanya sebatas eksperimennya semata, sekaligus untuk mengusir rasa sepi agar Sarah ini punya aktivitas dan bisa melatih persendiannya, karena ternyata ia diketahui memiliki penyakit arthritis rheumatoid, salah satu jenis autoimun yang menyerang sendi. Sarah ternyata punya autoimun juga kayak aku. Anomali di rumah itu dianggap terjadi ya hanya karena kurangnya keahlian Sarah pada saat bereksperimen serta pelaksanaan perbaikan rumah yang terburu-buru yang dilakukan setelah gempa bumi terjadi. Di luar desas-desus perilaku Sarah yang dianggap ganjil, sebenarnya Sarah ini juga memiliki sisi lain, yakni kedermawanan. Sarah membeli sebuah rumah pertanian dan membangun tempat itu untuk saudara perempuan dan saudara iparnya yang dikenal sebagai Rumah Winchester Merriman. Rumah tersebut kini terdaftar di inventarisasi sumber daya bersejarah Komisi Sejarah Los Altos. Sarah juga menyumbang banyak hal yang diberikan secara anonim. Sarah juga mendirikan sebuah rumah sakit bernama William Ward Winchester di West Haven, Connecticut yang difungsikan untuk pengobatan TBC dan sekaligus menghormati mendiang suaminya. Di usianya yang ke-80 tahunan, tepatnya pada tanggal 5 September 1922 pukul 22.45, Sarah menghembuskan nafas terakhirnya akibat gagal jantung. Sebelum Sarah meninggal, ia sempat memelihara rumah kapal di San Francisco yang dikenal sebagai Bahtera Sarah alias Sarah's Ark yang hancur oleh api pada tahun 1929. Dan diketahui pula pada tahun 1888 Sarah ini ternyata juga pernah membeli 140 hektar tanah dekat sama rumah saudara perempuan dan saudara iparnya yang digunakan sebagai peternakan, yang sebagian besar wilayahnya sekarang menjadi pusat kota Los Altos, California. Definisi sultan yang sesungguhnya ya. Sebuah kebaktian diadakan di Palo Alto, California, dan jenazah Sarah disemayamkan di pemakaman Alta Mesa sebelum akhirnya dipindahkan ke pemakaman Evergreen, New Haven, Connecticut, tepat di samping makam Will, suami Sarah, dan Annie, bayi perempuan Sarah. Setelah kematiannya, Sarah Winchester meninggalkan kehidupan misterius dalam prosesnya dan surat wasiat yang ditulis dalam 13 bagian dan juga ditandatangani sebanyak 13 kali. Sebagian besar kekayaannya diberikan untuk amal. Barang-barang di Winchester House diserahkan kepada keponakannya Marian I. Marriott,
Lucky You Marian yang melelang hampir semuanya tidak lama setelah wasiat itu diberikan. Winchester House atau yang sekarang lebih dikenal dengan Winchester Mystery House kini disulap oleh pemerintah setempat menjadi rumah terbuka umum yang bisa disewa untuk pre-wed atau pesta dan lain sebagainya, dan juga dijadikan museum lokal yang bertujuan atraksi turistik sebagai objek wisata misteri di Amerika Serikat. Turis pertama berjalan melewati rumah itu pada bulan Februari 1923, 5 bulan setelah Sarah Winchester meninggal. Kini dengan biaya sekitar $40 atau sekitar Rp600.000, kalian sudah dapat menjelajahi properti ini. Dan biasanya di bulan Oktober saat Halloween season, orang-orang berbondong-bondong datang ke sana. Kalau kalian nggak percaya sama kisah-kisah hantu yang terjadi di Winchester House, mungkin kalian bisa berkunjung untuk melihat keunikan rumah yang pengerjaannya dibangun sebelum menggunakan peralatan listrik itu, atau justru ya hanya datang sekedar have fun aja. Gimana menurut kalian? Kalau ada kesempatan, kira-kira kalian mau nggak datang ke Winchester Mystery House ini? So ya, sekian dulu untuk Encyclopedia episode kali ini. Always keep an eye out because you never truly know what is out there. Jadi selalu waspadalah, karena kamu nggak akan pernah tahu apa yang ada di luar sana. Kalau kalian punya saran video, kalian bisa komen di bawah. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye! Oliver menikah dengan Jalen jadi. Dan yang ketiga bernama ia pun mencari bantuan, mau ketawa, berwarna berbeda. Sampai habis suaraku. Ditemukan ada sejumlah dekorasi bermotif. Kenapa kulit ada yang jalan-jalan di situ?